Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu asy-syaitan an yudhillahum dhalalan ba'ida. Apa kamu tidak memperhatikan orang yang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu? Mereka hendak berhakim kepada taghut, padahal mereka telah diperintah untuk mengingkari taghut, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Jemaah yang mulia, pada kesempatan sore ini dan saya mengucap terima kasih atas undangan untuk memberi tausiah, dan pelajaran yang ingin saya sampaikan adalah mentadaburi surat An-Nisa ayat 60 insyaallah sampai 63 atau 64 nanti. Dalam ayat ini yang sudah saya baca, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Jadi Allah tengah menampilkan satu tipikal manusia di tengah kita. Tapi manusia yang dimaksud adalah tipikal orang beriman, karena banyak orang yang mengaku beriman. Kalau di satu ayat memang untuk menyebut diri beriman itu tidak mengklaim, mendeklar itu tidak mudah. Karena beriman tidak bisa hanya sekedar mengatakan amanah, aku beriman. Karena iman itu butuh pembuktian. Dan iman baru bisa dibilang beriman kalau kita masuk ke wilayah di mana kita hati kita sudah terisi. Jadi makom iman itu di hati, bukan di bibir. Kalau di bibir orang bisa bilang apa saja, saya beriman dan sebagainya. Orang munafik, idza laqul ladzina amanu qalu, jika mereka berjumpa dengan orang beriman, maka qalu, mereka pun bilang amanna. Maka dalam surat Al-Hujurat Allah membantah itu. Ketika orang Arab Badui, orang Arab itu artinya orang Arab pedalaman, itu datang jumpai Nabi dan mengatakan amanna, Allah mengajari Nabi untuk mengatakan lam tu'minu, belum beriman. Ya, jadi kita ini orang Islam apa orang beriman? Kalau berani bilang orang beriman, maka Allah mengatakan ahasiban nas ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kalian pikir kalau sudah bilang beriman tidak akan diuji? Ya, ujian itu akan terus-menerus datang, dawam, berketerusan. Sampai pada tingkat skor tertinggi keberapa yang bisa kita ambil. Ya, jadi bentuk-bentuk ujiannya rame itu. Ya, ada ujian yang diberikan kekerasan. Orang-orang beriman di Suriah misalnya, mereka diberi ujian dalam bentuk perang terjadi di negaranya. Ya, orang-orang beriman di Palestina, mereka berhadapan dengan tekanan musuh Allah, Israel misalnya. Ya, jadi bentuk ujian itu datang berlapis terus. Nah, ada yang ujiannya enak-enak saja, karena kelas, kalau kayak kita kelasnya belum dikerasin dulu. Karena pendekatan menguji iman ini kadang datang dengan menggoda. Karena biasanya yang digoda itu apa? Nafsu. Jadi mohon maaf saya, ada iman yang kayak bunga ini, dia tertanam di tanah dengan tertanam di pot itu kayaknya beda itu, apanya? Kalau ditarik itu beda. Jadi ada orang beribadah rajin, tapi belum ketahuan ini tertanam di wilayah mana. Ini masih di permukaan iman, di mana nafsunya masih begitu dominan mengintervensi, atau sudah berada di wilayah keimanan yang mengakar ke dalam hati. Apa maksud saya nafsunya? Karena ada kita itu kadang beribadah lagi semangat, oke, kemudian tiba-tiba turun, dan turunnya lama kali itu. Nanti kalau ada benturan, biasanya ada benturan, ada masalah, baru naik lagi imannya. Nah yang begini ini kalau saya bilang masih akarnya nggak mengakar, menghujam. Ini masih di permukaan. Nah inilah orang yang qiyamul lail nggak bisa rutin. Ini orang kalau baca Quran juga nggak bisa rutin. Ini orang kalau ngaji, tunggu kejebak dulu baru mau ngaji. Nah, kira-kira gitu. Pas mau pulang ketangkap, ngaji kita dulu gitu kan. Dan terakhir mau tidak mau ikut ngaji. Artinya apa? Sebenarnya dia orang baik. Dia orangnya sebenarnya mau. Cuma
ketika digoyang sedikit saja oleh godaan, pilihannya ngaji atau shopping, repot dia untuk bisa mempertahankan atau memilih mengaji misalnya. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi ada tipikal orang yang seperti ini, makanya beriman itu Allah tidak, karena Allah tahu betul. Kalau kita beriman sama Allah, kenapa kita beriman? Karena dia Tuhan. Oke, Allah tahu betul memang dialah Tuhan. Jadi kelas-kelas penuhanan yang kita lakukan kepada Allah itu Allah ngerti. Dalam satu ayat Allah mengatakan itu. Apa namanya ya? Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah tahu betul, Allah bersaksi, Allah lebih tahu dari kita bahwa memang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Periksa kemana-mana, cari di semesta ini, ada kekuatan yang bisa mengendalikan seperti Allah mengendalikan kita? Tidak ada. Jadi ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, Allah lebih tahu. Jadi bukan asyhadunya itu, bukan yang keluar dari mulut kita itu yang ingin Allah uji. Apa? Kekuatan akarnya yang menghujam ke dalam dada. Contoh misalnya ini, saya ambil contoh simpel aja, ini ibu-ibu nih. Ini ada kita 2 orang di sini. Terus ada pekerjaan lebih menggiurkan. Kalau boleh saya, tapi nggak usahlah saya tanya-tanya ya. Artinya begini, sekarang gaji di sini buatlah kita bilang bergaji 5 juta. Tapi ada yang lebih menggiurkan, gajinya 20 juta sebulan. Cuma syaratnya buka ini. Saya khawatir goyang itu. Itu ketika iman tidak, ya udah berapa lama pakai jilbab? Saya udah dari SMP udah pakai jilbab Pak Ustadz. Oke. Nah cuma masalahnya dia goyangnya di mana? Ternyata nggak ngakar. Dia masih ngakar di permukaan. Dan itu nanti akan kelihatan dari mana? Dari style. Karena orang beriman itu stylenya akan sama. Tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ngapain pun orang beriman itu, mereka itu stylenya sama. Jadi mau dia hidup di rumah yang miskin dengan rumah yang kaya, itu style orang beriman kepada Allah tetap sama. Kesibukan malamnya sama, kesibukan paginya sama, kesibukan siangnya sama, model cari makannya sama. Walaupun yang sini dapatnya sehari 10.000, sana 100 juta misalnya. Tapi modelnya sama, sama-sama nggak mau bohong, sama-sama nggak mau makan yang haram, sama-sama nggak mau makan yang syubhat. Itu yang akan muncul kalau memang dia mengakar di sumber yang sama. Tapi Allah bakal uji. Ya, Allah bakal uji terus-menerus, ujian itu datang kepada kita sampai seperti apa? Sampai batas maksimal ketahuan. Oh, ternyata tipikal si anu, dia tidak akan mungkin berhadapan dengan kenikmatan. Oh, kalau begitu, kalau memang Allah sayang sama kita, itulah makanya ada orang yang enggak Allah kasih senang. Karena Allah enggak mau kalau senang dia ini rusak ini. Kenapa? Allah sudah tes. Sekian kali tes, begitu senang lupa sholat. Begitu susah, sholatnya nambah. Dari wajib nambah sunatnya. Nah, jadi ada orang kan begitu itu ya. Nah, jadi yang terjadi sebenarnya model-model beriman, makanya model beriman kita berbeda. Tapi jangan menguji atau mencoba, karena itu urusan Allah di situ. Nah, yang sekarang yang mau kita lihat, taz'umuna annahum amanu. Mereka menduga, mengaku, mengatakan bahwa kami beriman. Bima unzila ilaik, kepada apa yang diturunkan kepadamu. Apa yang dimaksud beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi? Al-Quran. Saya mau tanya, Bapak udah beriman gak sama Quran? Pasti Bapak jawab. Karena sebenarnya itu tidak butuh ditanya dan tidak butuh dijawab. Apa jawabannya? Saya sudah beriman. Apa buktinya? Sudah berapa ayat Quran yang Bapak aplikasi, Bapak install dalam kepribadian dan kemudian hidup dalam akhlak. Oh, saya begini ini Ustadz karena saya baca surat An-Nur Pak Ustadz. Dari sejak saya baca ayat itu, saya semakin yakin bahwa saya tidak perlu lagi minta bantuan kepada selain Allah dalam urusan yang satu ini. Nah, itu yang saya maksud tadi, itu makna beriman. Jadi betul-betul kita pegang panduan. Saya pikir kalau kita masuk kota Medan, kita bawa peta yang banyak, malah buat kita bingung kan? Kita nggak tahu Medan, kemudian pergi ke Medan, beli peta, petanya rame kita beli. Akhirnya kita makin bingung. Makanya Islam mengatakan tidak boleh ada peta lain. Peta yang harus kita pakai dalam jalan kehidupan ini cuma satu, Quran. Kalaupun perlu ada penjelasan, hadis. Nah, itulah kemudian yang akan membimbing kita untuk jadi
orang benar. Jangan, tapi yang lain ada bagus-bagus, tebal-tebal, eksklusif, hardcover dan sebagainya, color. Dia punya warna di semua halamannya. Enggak usah pakai itu. Ini yang garansi siapa? Yang punya tujuan. Kalau kita jalan hidup, kita mau ke surga, yang punya surga bilang ini peta jalannya, ini peta harta karunnya. Jadi dia sudah keluarkan petunjuk arah yang formal untuk kemudian bagaimana kita hidup aman. Gitu. Nah, tapi ada orang yang begini. Tapi kemudian yuriduna, sudah dia bilang dia beriman kepada Allah, tapi yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Dia malah berkeinginan mencari hukum. Di sini bicara moral. Karena kemarin ada satu tulisan menarik itu di Kompas. Pak Sarlito Wirawan Sarjono, kalau nggak silap saya namanya itu. Beliau pakar psikologi ya Pak ya. Ada tulisan yang bagus sekali, saya simpan. Saya save tulisan. Negara yang paling Islami di muka bumi. Jadi dia menceritakan dua peneliti dari Kanada, kalau saya tidak khilaf, Muslim. Peneliti ini kemudian melakukan upaya meneliti mana negara yang disebut negara Islami oleh Quran dan hadis. Akhirnya keluar 5 poin. Jadi mereka mengeluarkan standar universal. Siapa yang disebut negara Islami? Maka diambillah semua negara dunia untuk dilihat apakah siapa yang paling Islami. Ternyata yang keluar sebagai nomor 1 negara paling Islami di muka bumi itu adalah New Zealand. Tidak ada satupun negara Islam berada di top 10. Urutan big 5 itu Belanda masuk di dalamnya. Indonesia, kalau saya tidak khilaf, urutan ke-104. Coba bayangin itu. Nah, sekarang persoalannya di sini sebenarnya nggak ada yang harus kita, wah kok bisa? Bukan itu. Jadi ukuran Islami bukan banyaknya orang Islam di situ. Ukuran Islami ini bukan bicara bahwa dengan demikian dia Muslim, bukan. Paling mampu menerapkan nilai-nilai Islam. Ya. Nah, kantor kita sudah Islami belum? Nah, ukurannya apa? Jangan dulu bilang, udah Pak, laki-laki sama perempuan kami pisah. Itu kan standarnya awam sekali buat bahasa itu. Setiap meja ada Quran. Setiap waktu sholat ada seruan. Saudara-saudara masuk waktu sholat maka tinggalkan. Lebih baik sholat dari kerja. Wah, kami udah buat Pak. Karena ukuran kantor Islami, ukurannya bukan, pertama memang fisik kantornya, kedua budaya kerjanya, etos kerjanya, itu yang diukur. Dan hasil, output dari kita ada di sini. Nyemak-nyemain atau memang betul-betul fungsional. Karena ada orang nyemak-nyemak istilahnya. Banyak itu di birokrat di negara kita ini, coba perhatikan etos kerja. Masuk jam 8, baru masuk duduk persis di meja itu biasanya jam 9, setengah 10, jam 10. Nanti jam setengah 12 keluar lagi udah itu. Jadi ngapain? Coba perhatikan, saya kalau masuk kantor seringkali kejebak, kantor-kantor yang saya ngisi tausiah, kalau dia kantor birokrasi, itu yang sering terjadi kejebak, kalau pegang komputer, game. Bukan kerja Pak. Yang berada di pintu masuk tuh tengok sedang main game, main tak itu. Bola lempar. Jadi saya pikir, nah ini Islami tidak? Nah jadi bab Islami itu adalah paling mampu menerapkan, mentadbik nilai-nilai jujur, amanah, tanggung jawab, semua itu. Kalau negara, bagaimana pelayanan negara terhadap rakyat? Di Belanda kabarnya jalanan bolong, kita jatuh dengan berkendaraan, kita bisa tuntut negara. Di sini cobalah tuntut negara. Jalanan rusak, Bapak tinggal di mana rupanya? Di jalan ini, masih Indonesia itu. Iya, ya udah, jadi ngapain Bapak nuntut kemari? Kalau Bapak mau nuntut, pergi Bapak ke Amerika, kemana? Begitu cara berpikir kita itu, artinya impossible, nonsense. Nggak usah jauh-jauh kita pergi banding kita sama RRT saja. Kita jauh mungkin, bukan tidak mungkin, lebih Islami mereka lagi. Pergi kita ke Singapura, wah kalah jauh kita. Pak, Singapura tuh kecil, mudah ngaturnya. Enggak, ngatur manusia banyak sama sedikit. Itu kuncinya bukan berapa banyak yang diatur, cetakan pengaturannya gimana.
Jadi mana lebih susah ngurus anak sedikit atau anak banyak? Jawabannya bukan anaknya, jumlah anak, tapi gimana cara ngurusnya. Kalau cara ngurusnya nggak jelas, satu aja udah stres. Belum lahir aja udah stres. Nah itu kalau nggak jelas cara ngurusnya. Tapi kalau jelas, berapapun nggak ada masalah. Coba makanya jangan heran kalau ada orang punya anak 10 hafal Quran. Punya anak 5 hafal Quran. Kenapa? Dia sudah punya model cetakannya, model pendidikannya, polanya, dia udah punya. Begitu dia dapat satu pola, ke semua itu bisa dia terapkan. Gitu, ya. Baik, kita balik kemari. Wa qad umiru ay yakfuru bih. Malah aneh, ada orang yang sudah mengatakan beriman kepada Allah, tapi malah dia berhukum kepada hukum taghut dan malah nyuruh orang. Saudara-saudara, Quran ini enggak jelas ini. Banyak kali yang tidak up to date. Kayaknya udah layaklah kita buat konvensi atau konferensi besar untuk ngecek ini. Jangan undang-undang saja yang kita periksa apa sudah out of date. Ini ayat-ayat Quran banyak. Jadi ada orang yang sok pintar kemudian mencoba membuat statement-statement seperti itu. Nah, di sini disebutkan Allah dalam Quran, yuridu syaitan ayyudillahum dhalalan ba'ida. Sebenarnya syaitan menghendaki dan menginginkan mereka itu yudillahum, ya, menyesatkan mereka sejauh-jauhnya. Jadi hati-hati, ini adalah strategi penyesatan tanpa harus keluar dari Islam. Malah penyesatan yang orang yang dimaksud malah menjadi virus yang bisa merusak Islam ke dalam. Nah, ini hati-hati. Dan biasanya ini orang yang punya ilmu. Jadi ini teguran Allah kepada orang yang punya ilmu, yang dengan ilmunya dia tahu, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi malah kemudian mencoba memformulasi satu hukum lain. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Nanti kalau kalian ajak mereka itu, ayolah kepada Allah dan Rasulnya, kepada hukum Allah, janganlah pakai yang lain. Kan sudah ada Quran, maka muncullah kesombongan mereka, penentangan mereka, ya. Maka mereka pun langsung melakukan upaya menghalangi sekuat-kuat. Apa sekuat-kuatnya yang dimaksud ini adalah bagaimana supaya teriakan-teriakan atau ajakan-ajakan kepada kebenaran itu kalah. Kalau bahasa Quran itu walghaw fihim, buat ribut supaya orang enggak dengar Quran lagi. Nah, itu sudah banyak. Jadi enggak usah terlalu heran kita. Memang ada kelompok, ada orang, dan bukan dari luar. Jadi enggak usah cerita, wah ini orang kafir, enggak. Ini orang di dalam. Hari-hari pegangannya Quran, kajiannya Quran, tulisannya Quran, tapi ngerusak. Nah, itu maksudnya. Ya. Ulaika alladziina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Mereka itu adalah orang yang Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka. Ya. Mereka itu Allah tahu. Jadi intinya iman itu di hati. Jadi Allah tahu itu kayak mana hatinya. Fa'arid anhum wa'izhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Maka tinggalkan mereka, beri mereka pelajaran, katakan kepada mereka perkataan yang berbekas di hati mereka. Jadi ngadapin kalau ada orang yang pintar-pintaran, pakai Quran, pakai ini, gini aja lah Pak. Nah itu maksudnya, izhum, kasih tahu mereka. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Bilang pada diri mereka itu qawlan baligha. Artinya begini, udahlah Pak, gini aja Pak. Bapak teruskan itu. Nanti kan Bapak akan tahu sendiri akibatnya. Kalau saya Pak, saya sudah percaya dengan apa yang saya ikutin ini. Ya, jadi nggak masalah lah. Kita tengok aja nanti siapa yang benar. Ini kalimat yang bisa membuat orang takut ini. Udah nggak apa-apa. Kalau menurutmu itu benar, lantak aja lah. Nah, itu bahasa Medannya. Ya, lakukan aja. Sukamu, nikmati hidupmu. Kita kan sama-sama matinya nanti. Nah, setelah mati, baru kita lihat nanti. Betul nggak kau itu? Biasanya orang begini, dia cenderung jadi diam. Nah, itu maksud wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Kalimat yang baligha. Baligha itu artinya ini dia. Ini kalau dinding, dia nyampe, kemudian nembus ini. Nyampe kemana? Mau disampaikan kemana? Ke hatinya. Sampai ke hatinya. Biasanya kalimat yang nyampe ke hati itu tidak diucapkan dengan kalimat yang kasar. Jadi ngadapin orang begini jangan kasar. Ya ada banyak di Indonesia ini orang yang ngaku Islam tapi nggak senang. Dia nggak bisa terima kalau Islam itu cuma Islam. Ingat tambah liberal, tambah ini,
atau menyebut nama muslim, tidak senang disebut bapak muslim ya. Dia lebih suka dibilang misalnya Syiah atau dibilang dengan bahasa-bahasa yang lain lah begitu. Nah, udah, sukamu lah, lakukan itu. Ya, tapi ingat, pedoman awal kita adalah Al-Qur'an dan Islam ini pun datang dari Allah. Nanti kita akan kembali kepada Allah. Kita akan mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Rasul itu tidak diutus kecuali untuk ditaati. Biiznillah. Kenapa? Karena Rasul ini adalah manusia yang enggak boleh nambah dan ngurangi. Ini kurirnya ini. Kalau pakai bahasa bebas nih. Jadi Allah itu kirim kurir, ngasih tahu sama kita, awas ya, kalau kalian buat itu terus, kena azab kalian. Kalau saya yang bilang, bapak-bapak kayaknya bisa kena azab nih kalau begini, bapak bisa tidak percaya karena saya bukan Rasul. Tapi kalau Rasul siapa? Rasulullah. Itu yang bilang, ini kena azab, bentar lagi bisa diazab. Karena Allah, kenapa begitu? Karena Allah sudah bilang. Coba perhatikan Quran, ketika kaum Nabi Lut mau dihancurkan, tahu sebenarnya eksekusi, tinggal eksekusi aja yang belum. SK udah keluar. Keluarnya SK itu bukan begitu mau diazab, begitu keluar SK, enggak, SK-nya udah keluar, karena ini malaikat yang mau menghancurkan, itu datang dulu ke rumah Nabi Ibrahim. Kan dihidang makan itu. Udah dihidang makan, enggak makan. Makin lama Ibrahim makin takut, ini cemana ini tamuku kok enggak mau makan. Terakhir mereka ngaku, kami ini malaikat. Sebenarnya kami turun 2 tugas. Tugas pertama ngasih tahu samamu kau bakal punya anak. Tugas kedua, kami disuruh ngancurkan kaumnya Nabi Lut. Jadi kalau dibilang mereka datang pagi ke rumah Nabi Ibrahim dulu, sore nyampe di rumah Nabi Lut, sebelum subuh itu dihancurkan. Jadi kan SK udah turun itu. Jadi kalimatnya begini, Lut keluar. Nah, begitu Nabi Lut jumpa Nabi Lut, mereka bilang, cepat bawa keluargamu kecuali istrimu, karena dia bakal dihancurkan juga. Nah, cepat. Itu perintah penghancuran datang nanti waktu subuh. Dan subuh, kalau tengok jam, kayaknya udah dekat lagi nih. Cepat. Jadi surat perintahnya udah datang. Eksekusinya subuh. Jadi deadline-nya itu subuh. Nah, dari keluarnya SK atau surat perintah dengan deadline, itu orang itu sudah dibiarkan. Suka kalian. Jadi peristiwa mereka datangi rumah Nabi Lut dan sebagainya, itu sudah dalam perintah. Artinya, udah nggak dianggap itu sebenarnya. Tapi Nabi Lut belum tahu cerita. Ya. Nah, jadi hati-hati. Jangan sampai kita kira masih ada peluang tobat. Rupanya dalam SK kita udah selesai. Siapa sih anu? Oh, udah tak bisa lagi dia. 3 hari yang lalu udah keluar keputusan. Tinggal perintah penahanan aja itu, eksekusi aja tinggal. Ya Allah, kan sedih sekali kita. Makanya bergegaslah. Nah, di sini dibilang, "Wa ma arsalna mir rasulin illa yuta'." Kenapa? Karena itu rasul. Walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Sesungguhnya jika mereka menganiaya dirinya, datang kepadamu lalu mohon ampun kepada Allah, Rasul pun memohonkan keampunan, maka tentu kalian akan mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Udah, jangan takut. Apapun dosa kalian, kalau kalian datang kepada Rasul dan mintakan keampunan kepada Allah, akan diampun. Tapi hati-hati, di sini bahasanya jangan lawan, jangan bantah. Jadi bukan cuma tidak membantah Allah, tapi jangan membantah Rasul. Rasul kan belum tahunya itu. Zaman kita kan beda sama zaman Rasul. Itu bahasa bantah itu. Kalau bahasa kita ngeles. Kayaknya Nabi kalau hidup sekarang pun maunya dia itu. Kan lebih kurang ajar lagi ngelesnya. Entah apapun yang mau, tapi begitu dia. Ini kan karena dia hidup di zaman itunya. Coba kalau dia hidup zaman sekarang. Ya, kalau melihat model manusianya macam-macam. Ya, padahal jangan memaksa diri untuk mengeluarkan statement yang statement itu mengundang marahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang yang berani. Maka Allah kunci kita dengan satu statement kalimat begini. Fala wa rabbika la yu'minun. Sebenarnya tidak demi Tuhan, mereka itu tidak bisa disebut beriman hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka ikut dengan hukum yang datang darimu. Itu baru betul. Jadi ketika misalnya perintah, ya sekarang kan saya harus memahamkan begini. Ada orang mengatakan jilbab tidak wajib, betul?
Karena jilbab sudah dipakai oleh perempuan di Arab jauh sebelum Islam. Apa buktinya? Karena perintah menutup aurat itu suruh perempuan mukmin itu menjulurkan jilbab mereka sampai ke bawah dada. Artinya mereka sudah pakai jilbab. Cuma cara makainya saja yang disuruh betulkan. Jadi kuncinya sebenarnya bukan model. Islam itu bicara caranya dan semangatnya harus menutup aurat. Kemarin saya lewat sampai saya bilang ini kalau cocok sambil nyetir saya, ini cocoknya di foto ini. Seorang ibu naik kereta berkerudung, long dress, tapi mohon maaf saya ini badannya ini karena gemuk atau apa mungkin kan, itu bentuknya itu semuanya nampak. Sampai saya bilang ini nggak bisa dihukumkan nutup aurat. Yang namanya nutup aurat itu nggak kelihatan. Jadi kalau dia berdiri, pinggulnya itu kalau dia masih membentuk, dia harus memakai sesuatu yang mengkamuflase sehingga nggak jadi perhatian orang di situ. Nah, itu yang harus hati-hati. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya kehormatan, bukan yang lain. Ya, nggak, itu serius. Yang itu serius itu. Artinya Islam tidak bicara mau pakai karena banyak kalau ada yang modelnya dibuat begini, sudah tutup aurat tapi kemudian ini dikucir sini, bentuk sini. Ini tutup aurat memang. Salah dia. Makanya semangatnya itu harus semangat iman, bukan semangat Islam. Kalau dia semangatnya Islam, ya dia hanya akhirnya mengira bahwa sudah selesai dengan memadankan tubuhnya dengan pakaian itu. Tapi kalau semangatnya takwa atau iman tadi saya bilang, dia lebih memakainya karena sebab takut dia sama Allah. Sehingga dia akan bertanya bukan kepada orang banyak, tapi kepada Allah. Sudah layakkah aku ya Tuhan dengan pakaian seperti ini? Gitu. Karena kalau bicara layak, nanyanya sama orang, pergi ke barat, maaf cakap di tepi pantai, pakai bikini saja, layaknya itu. Kalau bicara layak, kalau teorinya pantas itu kalau keluar dari penilaian manusia relatif. Cocok enggak? Cocok. Ibu, saya pakai baju gini Ustaz, cocok enggak? Cocok. Itu kan manusia. Tapi sekarang cocok enggak ya Allah? Nanti ada sinyal khusus yang Allah kasih dan itu hanya bisa ditampung oleh iman kita. Sehingga Allah, dan apa bentuknya? Rasa malu, rasa tidak pantas, rasa tidak terhormat. Walaupun sudah begini, tapi kurasa ini belum pas ini. Kenapa? Aku masih belum. Akhirnya muncul penilaian yang muncul dari ketundukan kepada Allah. Saya pikir itu. Baik, karena kita ada tanya jawab, ini saya ringkas saja ini. Jadi yang disebut iman mengikut kepada Nabi, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yang namanya beriman tuh nggak ada berat lagi. Kalau masih berat itu belum beriman. Bapak nyumbang, infak, ngasih 100.000 tapi demamnya 3 hari, itu tandanya belum dari iman itu datang. Mesti dari latihan beriman itu. Ya. Tapi kalau dia sudah plong aja, terus kemudian ada orang minta tolong, Pak tolonglah saya bantulah, berapa? 3 juta aja, saya betul-betul udah 3 juta. Loh kok mudah kali? Ya rezeki dia. Memang saya lama simpan, nggak kepake duit itu selama ini. Rupanya untuk dia itu. Ya artinya begitu lama aku simpan, nggak ada kebutuhanku. Tiba-tiba datang orang sesuai dengan simpanan ini. Kalau begitu memang Allah titipkan ini sama aku untuk disampaikan sama dia. Apa yang harus kuberatkan? Orang memang punya dia. Nah itu contohnya begitu. Itu cara beriman itu. Cara sudut pandang beriman maksud saya. Wa yusallimu taslima, dan mereka Islam dengan sepenuhnya. Jadi yang namanya Islam ini nggak ada yang bangkang apapun. Cuma untuk mengangkat atau menjadikan diri kita mukmin yang haqqa itu dibutuhkan kekuatan keimanan kita kepada Allah. Saya pikir itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.